Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin berlogika tentang logika saya yang saya kabarkan kepada panjenengan. Siapa tahu ada kebenaran yang bisa panjenengan temukan. Jadi logika saya seperti ini. Ini tentang satu pengakuan yang selama ini kita akui, yaitu tentang nyawa. Padahal ketika kita bicara lebih jauh atau lebih mendalam tentang nyawa, ini terkait kepada hidup. Berarti yang kita akui, nyawaku, itu hidup. Coba kita berbicara tentang hidup. Siapakah hidup? Hidup itu Rasul. Hidup itu utusan. Dasarnya diceritakan di dalam cerita Islam. Di dalam kita mengetahui cerita Islam, ku ambil sebagian ruhku untuk menghidupi wujud Adam. Ini terkait ke banyak hal. Karena yang dituju oleh Allah, yang disebut oleh Allah, itu untuk menghidupi wujud Adam. Ini loh yang disebut Rasul. Kalau di dalam kita orang Islam, ini loh yang disebut Rasulullah, utusan Allah, yang sekarang sedang kita akui sebagai nyawaku. Kalau benar itu nyawa sang pengaku, ada yang mengakui itu nyawaku, satu pertanyaan dari saya, dan ini pasti, dan ini ilmu pasti. Kenapa ketika nyawa meninggalkan wujud, sang pengaku tersebut tidak tahu kapan sang hidup itu akan meninggalkan wujud? Padahal itu kita akui aku. Sesuatu hal yang mustahil. Jika itu aku tidak mengetahui, nyawaku akan keluar. Ini kan mustahil. Jangan-jangan
Ini hanya baru sebatas pengakuan katanya. Karena kalau bagi pribadi saya, kalau kita berani mengakui, kalau ada sosok wujud yang mengakui itu nyawaku, satu hal yang pasti, sosok tersebut mengetahui kapan dia akan mati. Tapi yang kebanyakan kan tidak. Mengaku itu nyawaku, tapi ketika nyawa itu keluar dari wujud, tidak tahu. Ini sesuatu hal yang belum nyambung, sesuatu hal yang belum sinkron antara pengakuan dan kenyataan. Setelah kita mengkaji yang ternyata yang disebut hidup atau nyawa itu adalah Rasul. Rasul siapa kita? Karena bahasa Rasulullah itu kan menurut kita orang Islam. Kalau buat saudara dan saudari kita yang di luar Islam, bahasanya kan tidak seperti itu. Kita bulatkan saja. Bahwasanya kita berada di muka bumi ini adalah utusan Tuhan. Siapapun nama Tuhan kita. Karena nama Tuhan kita, Islam, Hindu, Nasrani, dan Buddha itu pasti berbeda. Yang intinya kita berada di permukaan bumi sekarang ini adalah utusan Tuhan. Diutus oleh Tuhan. Ini ada yang sadar, ada yang belum akan hal ini. Ketika dari sudut pandang pribadi saya melihat semua manusia itu adalah utusan Tuhan. Diutus oleh Tuhan. Jadi sederhana cara melihat Tuhannya. Ketika dia suka membuat kerusuhan, ketika dia suka menyalahkan orang lain, mengkafirkan, mengkufurkan, menginilah, mengitulah, berarti seperti itulah Tuhannya. Kalau saya sederhana, masih seperti itulah Tuhannya. Yang padahal Tuhan itu Dat Maha Suci. Apakah mungkin
yang maha suci itu memerintahkan untuk berperilaku seperti itu, memerintahkan untuk menghujat orang lain, untuk membuat kerusuhan, untuk membuat kekacauan, untuk membuat kehancuran, untuk membuat perpecahan. Mungkinkah? Kalau Tuhan saya, tidak. Tuhan saya tidak menciptakan seperti itu, tidak memerintahkan untuk seperti itu. Tuhan saya menciptakan untuk kedamaian, untuk ketentraman, untuk tidak mengkotak-kotakkan. Yang intinya, Tuhan saya itu untuk atau memerintahkan untuk berbuat yang bisa bermanfaat. Untuk seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali. Karena Tuhan saya memerintahkan saya untuk seperti itu, karena saya adalah utusannya, saya harus melaksanakannya. Saya bersaudara dengan Hindu, dengan Buddha, dengan Konghucu, dengan Islam, dengan Nasrani, dengan seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk hidup. Karena seperti itulah perintahnya. Karena untuk itulah Rasul itu diutus. Ketika kita memahami bahasa, Rasulullah itu di luar diri. Ya seperti itu kejadiannya. Karena kita memahami Rasulullah di dalam Islam itu kan orang Arab. Rasul itu orang Arab yang kita pahami. Setelah itu terhenti di situ. Ini loh kebanyakan dari kita. Padahal Rasul itu hidup. Yang kita sebut nyawa. Berarti wujud ini harus patuh kepada hidup. Karena antara hidup dan wujud ini harusnya selaras, seiring, sejalan, seia, sekata. Padahal jelas Rasulullah yang kita sebut, Rasulullah yang bernama Nabi Muhammad, itu tidak seperti yang kita pahami sesederhana itu. Karena Muhammad itu adalah hidup.
Dan wadahnya hidup yang disebut Muhammad yang kita kenal sekarang ini, itu bernama Ahmad. Monggo panjenengan cari dasarnya. Kalau tidak percaya, silakan. Bernama Ahmad. Makanya disebutkan di dalam Islam, Muhammad itu nabi yang pertama dan nabi yang terakhir. Apa buktinya? Sedangkan kenyataannya nabi yang pertama itu Adam. Coba. Di dalam Islam, nabi yang pertama itu bernama Adam, manusia yang pertama. Tapi di dalam keterangan lain, bahwa Muhammadlah nabi pertama dan yang terakhir. Karena apa? Yang dimaksud Muhammad itu adalah hidup. Isinya Adam itu hidup, itu Muhammad, sampai kepada sekarang kita ini. Sesederhana itu ilmu pengetahuan, semudah itu ilmu pengetahuan, sedekat itu kita dengan Muhammad. Apakah benar kita berasulkan Muhammad, tapi kita masih berbuat maksiat, masih iri, masih dengki, masih memelihara prasangka buruk? Apakah seperti itu? Tapi kalau kita kembalikan bahwa Muhammad adalah hidup, berarti wujud kita ini harus mengikuti, harus selaras dengan hidup atau yang disebut nurani. Ini akan terkait ke banyak ketika masuk ke Nasrani. Itulah Roh Kudus yang bersosokkan Isa. Yang disosok-sosokkan, padahal isinya hidup. Roh Kudus isinya sama, isinya itu Muhammad. Karena Muhammadlah yang pertama dan yang terakhir, dan tidak ada lagi utusan selain Muhammad. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas itu dikatakan, katakanlah hai Muhammad, Tuhan itu Esa. Loh, kalau kita menganggap Muhammadnya sudah meninggal, yang sekarang, yang dulu itu orang Arab dan sekarang meninggal di negeri Arab sana, siapa yang akan mengatakan? Lah, yang harus mengatakan itu Muhammad. Yang diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan itu Muhammad.
bukan kiai, bukan ustazah, bukan pendeta, bukan ini dan itu, tapi Muhammad. Ketika kita itu sadar, isinya kiai, isinya ustadz, ustazah, isinya pendeta, itu Muhammad, itu hidup, itu kebajikan isinya. Kenapa isinya kebajikan melakukan keburukan? Ini kan tidak nyambung. Sederhana kan? Tapi penerapannya tidak sesederhana itu, tidak semudah itu. Karena manusia-manusia sadar, yang sadar akan jati dirinya, yang ternyata adalah Rasul, yang ternyata adalah utusan Tuhan. Maka wujudkanlah Tuhan kita itu seperti apa. Ketika kita berbicara Tuhan, seperti perilaku kita, itulah Tuhan kita. Yang tentu akan berbeda dengan Tuhan saya. Itulah uniknya kehidupan yang dibulat-belit oleh berbagai macam aturan. Harus beginilah, harus begitulah. Itu kenyataannya, yang ternyata justru mempersulit kita untuk menemukan jati diri. Karena kalau bagi saya tidak perlu terlalu banyak menghafalkan ayat. Karena bagi saya, ketika saya menemukan sebuah ayat, satu saja, itu akan menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Ketika kita bersungguh-sungguh. Contohnya seperti ayat yang sedang kita kupas. Karena ini bicara tentang satu ayat yang bernama hidup, maka lepas dari golongan apapun kita. Berlaku bagi Hindu, Buddha, Nasrani, Islam, dan yang lain sebagainya. Karena ini berbicara tentang Muhammad, berbicara tentang hidup, berbicara tentang nyawa, berbicara tentang kebajikan. Berarti ketika Muhammad itu adalah kebajikan, hidup itu berarti kebajikan artinya. Nyawa itu kebajikan. Kenapa yang dihinggapi nyawa itu berbuat jahat? Kan selama ini kita beragama itu tidak nyambung dengan agama kita. Atau karena kita terlalu bingung, karena terlalu banyak menghafal ayat. Coba renungkan ayat yang satu ini saja, akan menjamin keselamatan siapapun, dunia dan akhirat.
kita sudah terlalu asik dengan pengakuan-pengakuan tersebut, sehingganya kita terlena, diterlenakan oleh pengakuan kita sendiri yang sudah merasa inilah, merasa itulah, merasa dan merasa. Sehingganya menjadi kebiasaan terbawa sampai sekarang kita ini. Tapi memang itulah proses. Karena bagi saya sungguh tidak ada yang salah. Tak ada satu kejadian pun yang salah. Karena itulah bentuk proses yang perlu disadari oleh yang sedang berproses tersebut. Untuk inilah kita perlu berbicara di tingkatan selanjutnya, agar kita terus bisa beranjak. Toh kita dari bayi, balita, remaja, dewasa, bahkan sekarang tua, itu kan ada tahapannya. Begitupun dalam kita beragama, beriman, bertuhan, tentu ada jenjangnya. Masa sudah setua ini kita masih mempelajari ilmu TK? Naik dong ke SMP, naik dong ke SMA, naik dong ke universitas. Kan lucu toh kalau orang setua kita ini masih belajar ilmu TK. Lucu, sangat lucu. Perasaannya tidak ada ilmu sehebat ilmu TK. Perasaannya dia merasa udah paling hebat itu, padahal itu ilmu TK. Dibenturkan dengan SD saja yang nggak mampu TK, belum dengan SMP, SMA dan seterusnya. Ini satu penggambaran, maksudnya penggambaran bahwa tidak ada kata terhenti di dalam kita mencari, di dalam kita mengenal jati diri. Begitu loh. Agar kita terus konsisten, bisa konsisten di dalam menjaga amanah Tuhan kita, bahwa Tuhan kita itu percaya kepada kita, bahwa kita itu adalah utusannya yang bisa dipercaya, tidak mengecewakannya. Yang kita itu ternyata harus berkasih, bersayang, berkasih sayang kepada siapapun, kepada apapun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk alam semesta dan seluruh isinya. Terima kasih.